Halo teman-teman, sebentar lagi Natal loh. Siapa di sini yang senang sebentar lagi Natal? Nah, sama nih seperti Ruth. Ia sangat senang karena Natal sudah dekat. Dia sambil bernyanyi-nyanyi saking senangnya. Kira-kira seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Asyik, sebentar lagi Natal. Hatiku senang, riang, gembira. La 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 la. La 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 la. Ada Ruth tuh. Aku kagetin dia ah. Ya. Aduh, Sarah, kamu nakal banget sih. Minggu kemarin kamu jailin aku. Aku kaget, Begitu aja ngambek. Ya. Tukang ngambek. Abis kamu kagetin aku, padahal aku lagi nyanyi. Kamu dasar tukang ngambek. Awas ya kamu, aku laporin mamaku sekarang. Kabur. Ruth tukang ngambek. Digituin aja ngadu. Mama! Ruth, kok kamu nangis? Kamu kenapa? Sarah jahat banget, Kio. Dia kagetin aku pas aku nyanyi. Aku kan jadi kaget, aku gak suka. Kamu bales aja, Ruth. Dan kita gak usah temenan sama dia lagi. Biarin dia gak jahatin kamu lagi. Jadi kita musuhan sama Sarah. Iya, Ruth. Biar dia gak jahatin lagi sama kamu. Oke, Kio. Aku mau pulang dulu ya. Oke, Ruth. Dah. Waduh teman-teman, bukannya menghibur Ruth, Kio malah menyuruh Ruth untuk memusuhi Sarah. Padahal kan balas memusuhi orang lain tidak boleh ya teman-teman. Nah, sekarang Ruth sedang berada di rumah bersama Mama. Apa yang akan terjadi ya? Wah, anak mama sudah pulang nih. Iya, Ma. Kenapa kamu anakku sayang? Kok pulang-pulang mukanya sedih? Itu, Ma. Sarah nakal banget. Dia buat aku kesel, Ma. Coba cerita dulu sama mama. Sini nak. Tapi ceritanya jangan sambil nangis ya anak mama. Iya, Ma. Jadi aku lagi main di taman dan aku lagi seneng banget, Ma, sampai nyanyi-nyanyi. Terus tiba-tiba si Sarah malah kagetin aku. Dor, kayak gitu, Ma, kesel banget, Ma. Terus gimana lagi nak? Kio nyuruh aku musuhin Sarah, Ma, biar dia gak jahatin aku lagi. Anak mama gak boleh membalas yang jahat dengan jahat. Apalagi memusuhi teman. Ruth harus memaafkan orang yang berbuat jahat sama Ruth ya. Yang Kio bilang gitu gak boleh dilakukan ya sayang. Kamu harus doain dan maafkan Sarah supaya dia gak nakal sama kamu lagi. Biar kalian bisa saling berdamai. Apalagi sekarang mau Natal. Kita harus berdamai sama semua orang. Termasuk sama temanmu Sarah. Gitu ya, Ma. Iya sayang, Ruth mau maafin Sarah dan gak balas Sarah kan? Iya, Ma. Keesokan harinya, Ruth, Sarah, dan Kio pergi ke sekolah minggu. Mereka saling bertemu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apa Ruth membalas kejahatan Sarah? Atau mendengar kata mamanya? Kita lihat bersama-sama yuk kelanjutan ceritanya. Hai Ruth, hai Kio. Hai Sarah. Ruth,
aku boleh meminjam mainanmu nggak? Boleh? Terima kasih. Ruth, kok kamu kasih? Kita kan musuhan sekarang sama Sarah. Dia kemarin udah jahatin kamu loh. Kata mamaku, gak boleh memusuhi teman, Kio. Kita harus memaafkan teman kita, meskipun dia jahat sama kita. Halo Kio, Ruth, kalian lagi main apa nih? Kakak lihat seru sekali. Halo, Kak. Kakak, kemarin Ruth dikagetin sama Sarah sampai nangis. Terus aku bilang ke Ruth untuk musuhan sama dia, biar dia nggak jahatin Ruth lagi. Tapi Ruth malah nggak mau dan malah minjemin mainannya sama Sarah. Ruth nangis kemarin. Iya, Kak. Dia kagetin aku, padahal aku lagi asik nyanyi-nyanyi. Aku kaget dan nangis, Kak. Sarah, kesini dulu. Iya kak. Kamu ngagetin Ruth kemarin ya sampai nangis. Iya bener kak. Menurut Sarah, ngagetin temen itu baik enggak? Nggak baik kak. Betul Sarah, karena kamu tahu nggak baik. Jadi sekarang harus minta maaf sama Ruth. Ruth, aku minta maaf ya. Aku janji nggak bakalan kagetin kamu lagi. Iya, Sarah. Kio juga minta maaf sama Sarah ya, karena memusuhi teman itu nggak baik ya. Iya kak. Gitu dong adik-adik kakak yang pinter. Kan sebentar lagi Natal. Kita mulai sekolah minggu. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 14b. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat itu berkata tentang damai sejahtera dari Allah. Apa ya itu damai? Damai ya, damai, Kak. Kak, aku tahu damai itu D-A-M-A-I. Bagus Kio, sekarang Kio sudah pintar membaca dan mengeja. Tapi yang kakak maksud bukan itu. Nah adik-adik, supaya kita lebih mengerti apa itu damai, kita dengarkan Bapak Pendeta ya. Halo adik-adik, Hai Bapak Pendeta. seperti yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu, apa itu damai? Jadi adik-adik, damai itu ketika kita berbuat baik, mengasihi teman, baik sama orang lain, mendengarkan orang tua, dan masih banyak lagi. Pokoknya perbuatan yang disukai Tuhan. Saat kita mempunyai damai, maka perasaan kita bahagia, sukacita, dan selalu merasa tenang. Pak Pendeta, Ruth mau nanya. Iya, ada apa Ruth? Kalau memusuhi teman yang jahatin kita, itu contoh damai bukan ya? Tidak dong Ruth, memusuhi teman itu tidak baik. Ruth tahu kan, sebentar lagi kita mau Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia membawa damai, bukan membalas dendam. Tuhan datang untuk menebus kita yang berdosa dan mengampuni yang bersalah.
Tuhan Yesus tidak memusuhi orang-orang yang jahat padanya kan? Kita juga harus seperti itu. Kita perlu mengabarkan damai sejahtera dan berusaha untuk tidak membalas dendam atau melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Oh, begitu ya Pak Pendeta. Kita harus ingat ya untuk berbuat baik dan mengasihi sesama kita. Jauhi perbuatan yang jahat. Kan kita anak-anak Tuhan Yesus. Iya enggak? Janji untuk tidak memusuhi teman lagi ya. Iya, Pak Pendeta. Siap. Ya udah. Sekarang Pak Pendeta serahkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Supaya adik-adik lanjutin aktivitas. Dan setelah itu kita pulang ya. Oke Pak Pendeta, terima kasih. Wah, senang sekali ya melihat Ruth, Sarah, dan Kio berbaikan. Sikap dan perbuatan Ruth tadi mencerminkan bahwa Ruth adalah anak-anak Tuhan Yesus yang mau menghadirkan damai dalam perkataan dan perbuatannya. Semoga teman-teman mau seperti Ruth ya, berdamai, tidak suka berantem, gak nakal sama teman, dan juga gak suka marah-marah, tetapi suka memaafkan dan mau bersukacita. Mari kita bersama-sama menjadi anak yang selalu membawa damai bagi semua orang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Hai, nama saya Sani. Sekarang aku akan membacakan quotes. Setiap kali kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita mendekatkan diri kepadanya dan menjadi teladan iman yang baik.
Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical praise and worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita yang diberi kecukupan bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan diakonia misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Shalama Priani, kelas 3 SMA. Saya tuh dibantu dari SD. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur karena telah memberikan bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam keseharian kita, apakah kita sudah merasakan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan bagi kita? Mari, dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita mulai ibadah kita. Teman-teman di sini pernah nggak sih merhatiin anak-anak kecil yang suka asik sendiri? Seolah-olah mereka lagi bertualang di dunia mereka. Saya pernah ada di kedua sisi tersebut. Waktu kecil saya sering lari-lari keliling gereja ditemani oleh fantasi saya dan teman-teman saya. Merasa menjadi hero dalam sebuah cerita, melewati gua yang gelap padahal lorong di belakang ruangan ini. Mencari peta harta karun padahal cuman baca-bacain buku di perpus. Mengendap-endap sembunyi supaya nggak ketahuan sama pasukan musuh, padahal bolos latihan berdua ke sana. Dan masih banyak lagi. Dari sudut pandang orang dewasa, mungkin kita akan melihat kelakuan anak-anak seperti saya dengan pandangan sinis kayak, apa sih? Karena konyol. Tapi sadarkah kita bahwa drama yang kita miliki saat kecil itu tuh nggak hilang, cuma ganti tema aja. Yang tadinya penuh sama fantasi dan science fiction, sekarang bergeser jadi non-fiction, romantika, bisnis, hal-hal lain yang dalam tanda kutip tuh lebih dewasa mungkin ya. Saya membayangkan, kita kan anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa kelakuan anak-anak tadi itu konyol, mungkin nggak ya kalau Tuhan juga melihat kita seperti itu? Kita juga masih sering loh merasa menjadi hero di drama atau petualangan kita sendiri. Kita cuma memberi makan pada ego kita saja, berpusat pada diri kita masing-masing. Padahal Tuhanlah yang seharusnya menjadi hero di cerita kita. Namun terlepas dari keegosentrisan dan betapa kecilnya kita, Tuhan tetap mengasihi kita, anak-anaknya. Karya Yesus Sayang Padaku ini didominasi oleh suasana petualangan yang dirasakan dari sudut pandang anak-anak. Kemudian disisipkan dengan sedikit peralihan sudut pandang orang dewasa yang melihat tingkah laku konyol anak-anak. Lalu kembali diakhiri dengan sudut pandang anak-anak kembali. Selamat mendengarkan Yesus Sayang Padaku.
Ya, pasti udah banyak yang familiar dengan melodi sederhana itu ya. Ya, lagu As the Deer memang memiliki melodi dan lirik yang sederhana. Namun apabila kita mendengarkan dan merenungkan lagu tersebut, terdapat suatu hal yang bermakna bagi kita, terutama bagi saya. Ada salah satu momen di mana saya ngerasa hampa. Selama merasakan hal tersebut, saya mencoba untuk cari cara untuk bisa mengatasi rasa hampa itu. Mencoba dengan cara menyibukkan diri, memperbanyak kegiatan, kumpul bareng teman-teman, kumpul bareng sahabat. Kadang juga mengatasinya dengan cara maraton Netflix. Memang sih, sometimes ngerasanya kalau itu semua bisa mengatasi rasa hampa yang ada. Tapi kegiatan-kegiatan itu cuma ngasih rasa tenang, rasa tenang itu cuma saat gitu. Dan perasaan hampa tersebut masih tetap ada bahkan sampai saat ini. Saat saya coba untuk mendengarkan lagu As the Deer dan mencoba memaknai lagu tersebut, saya merasa kalau Tuhan bicara melalui lagu ini. Tuhan mengingatkan sebenarnya selama ini yang saya butuhkan itu ya Tuhan. Semua hal yang saya lakukan tidak bisa mengatasi rasa hampa yang saya rasakan tadi karena saya tidak melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa hampa itu ternyata. Tuhan mau saya kembali memiliki kerinduan untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Apapun yang saya hadapi dalam kehidupan ini, rasa hampa atau hal-hal lainnya, Tuhan mau saya datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang jadi jawaban dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Kiranya lagu sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Selamat mendengarkan.
1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Kebonjati yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya Pendeta Yemi Makarisma yang melayani di GKI Pengampun Cirebon. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur ketika hari demi hari Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang terus boleh kami alami sampai dengan saat ini. Tidak selalu mudah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi Tuhan terus memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kami melalui hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ketika kami hendak juga menyandarkan hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, di bagian bacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa di sana dikatakan. Pencobaan yang biasa bisa dipahami dalam tingkat kesulitan yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, biasa-biasa saja. Makin diperkuat dengan keyakinan bahwa pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Atau bisa juga dipahami pencobaan yang biasa adalah pencobaan yang sebenarnya seringkali dijumpai. Semua orang juga dapat mengalami pencobaan-pencobaan serupa. Karena itu, pencobaan ini disebut pencobaan biasa. Poin yang kedua, tentang kesetiaan Allah. Setia itu berarti kehadirannya bisa dirasakan, tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Waktu jalan hidup kita mudah dan menyenangkan, kita dapat menjumpai Tuhan. Tapi bahkan dalam situasi hidup penuh pencobaan pun, Tuhan tetap dapat kita jumpai. Dialah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Poin ketiga, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari poin kedua. Dalam pencobaan, bagaimana caranya kita dapat menjumpai kehadiran Tuhan? Ia hadir dengan memberikan jalan keluar. Itu berarti dalam pencobaan sekalipun, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan untuk menuntun kita pada jalan keluar. Poin yang keempat dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Pencobaan itu bukan dimaknai hadir dan menghilang begitu saja dari kehidupan kita. Makna mendalam melalui bagian ini bukanlah terbatas hanya pada kita sebagai manusia yang dapat melalui dan keluar dari pencobaan. Tapi lebih dalam daripada itu, kita dimampukan dengan pertolongan Tuhan dapat menanggungnya.
Hal ini berarti ada pertumbuhan rohani yang ditambah-tambahkan pada setiap kita. Dari yang tadinya kita tidak dapat menanggungnya, ada keluh kesah, ada pikiran untuk menyerah, ada sungut-sungut yang kita alami. Kini kita dapat menanggungnya. Iman kita, pengharapan kita, semangat kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tiap lolos ujian, kita naik kelas. Iman kita naik level. Dan itulah yang diharapkan dapat kita maknai. Seperti lagu, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Semakin tua, akan semakin banyak juga pencobaan yang dilalui dan dihadapi. 100 tahun bukan usia yang muda lagi. Ada banyak tantangan ketika GKI Kebonjati terus berupaya memperjuangkan karya Kristus di dalam dan melalui gereja. Tapi kita percaya bahwa dalam setiap pencobaan itu, Tuhan memampukan kita untuk terus menemukan jalan keluar. Tuhan memampukan GKI Kebonjati untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kembali kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Tuhan memperlengkapi kehidupan bergereja kami dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai dinamika, yang kemudian itu juga menumbuhkan level iman kami, menumbuhkan kapasitas spiritualitas kami di dalam Tuhan. Tuhan tuntun kami bersyukur ketika 100 tahun Tuhan pelihara GKI Kebonjati dalam setiap karya yang dilalui, maka tahun-tahun selanjutnya Tuhan juga akan terus memelihara melalui setiap pencobaan, melalui setiap ujian, melalui setiap hal-hal yang tidak mudah. GKI Kebonjati bukannya menyerah, tetapi boleh semakin bertumbuh, semakin sehati, sepikir, semakin tangguh, dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesan-kesan saya selama bergereja di GKI Kebonjati. Banyak suka, tapi ada juga dukanya. Kesan yang sempat membuat sedih ialah saat saya dan suami sempat hilang dari GKI Bonti kurang lebih 15 tahun. Karena kami bergereja di GKI lain yang dekat dari rumah. Karena saat itu anak kami tidak bisa keluar jauh di pagi hari. Selama itu mungkin ketidakhadiran kami tidak dinotis oleh gereja Bonti. Sampai anak-anak kami mulai remaja, kami selalu kangen dengan gereja ini. Dan teman-teman lama semasa remaja dan pemuda. Maka kami memutuskan untuk balik kandang, pulang kampung lagi ke GKI Bonti. Kesan yang membuat saya terharu dan bersyukur berada di komunitas Bonti ini adalah peristiwa di bulan Juli 2021. Di mana begitu maraknya penularan COVID. Saat saya dan 2 anak kami menjadi penyintas COVID. Di tengah segala kekhawatiran kami mendapat dukungan dan perhatian dari teman-teman di Komisi Dewasa. Dan terlebih perhatian khusus dari Ibu Pendeta Agnes. Kami merasa begitu diperhatikan oleh Ibu Agnes. Pagi-pagi saat saya buka Android saya, pasti udah ada sapaan dan doa dari Ibu Agnes. Perhatian yang amat berarti buat saya dan anak-anak kami. Terima kasih ya Bu Agnes, terima kasih teman-teman di Komisi Dewasa. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Gelam haleluya, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya.
Untuk anak-anak muda, siap melayani ya, dan tetap semangat. Ya Tuhan yang bijaksana, kami bersyukur karena Engkau memberikan jalan keluar dalam pencobaan. Dalam setiap kesulitan, ajar kami untuk mencari petunjuk-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan solusi. Dalam saat-saat sulit, ingatkan kami untuk tetap berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pelindung kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua pencobaan kami kepadamu. Amin.